Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam hari ini, saya Doni The Kaiser bisa kembali menyapa Anda di tengah ruang keluarga bersama orang-orang terkasih tentunya. Ya pemirsa, mulai malam hari ini, setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Nusantara TV menghadirkan sebuah program yang akan mengajak Anda untuk mengulik, menelaah, mendiskusikan dan mempertajam program dan kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kita berharap diskusi malam ini akan semakin mempertajam, mendukung program pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita, bangsa Indonesia. Selamat datang dan inilah dia program Merah Putih. Ya, khusus malam ini kita akan diskusi tentang satu tema yang ngeri-ngeri sedap. Ya, kenapa ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kita bangsa Indonesia karena menyangkut soal perut kita, swasembada. Tema kita malam ini, kejar target swasembada pangan. Dan untuk mendiskusikan topik yang istimewa ini, kami sudah menghadirkan beragam narasumber yang akan menjadi panelis dalam diskusi kita sepanjang malam hari ini. Saya perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah seorang ekonom, Nina Sapti Triaswati. Bu Nina, apa kabar? Baik. Sehat Bu Nina, boleh dipakai mikrofonnya? Terima kasih, baik. Iya, sudah lama tidak berjumpa Bu Nina. Ya. Selalu di sini. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Nina Sapti. Dan di sebelah kanan saya, mewakili pemerintah, beliau adalah juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Hariko Wibawa Satria. Apa kabar Pak Hariko? Baik, terima kasih Pak Sehat? Doni. Selamat untuk Nusantara TV, program Merah Putih. Terima kasih. Ini salamnya kenceng nih. Wah, ini maksudnya optimisme ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Hariko. Nah, ini juga penting sekali karena kalau kita bicara soal swasembada pangan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya profesi petani. Sudah hadir Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi. Pak Henry, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar petani kita Pak? Ya, kita sekarang sedang memasuki masa musim tanam yang pertama. Ya, tapi ini hujan ya. di Hujan? beberapa tempat, ya. Iya. Bukannya petani senang kalau hujan Pak? Kalau hujannya seperti sekarang sebagian daerah kurang ya karena berapa banjir ya. Oke, Tapi soalnya kita sebagian nggak bisa lain sudah request cukup. hujannya kayak apa Pak ya? Iya, Oke, betul. baik. Malam ini kita pertajam Pak. Henry Saragi, tepuk tangan buat Pak Henry. Nah, ini dia. Bicara swasembada pangan, kita bicara pangan. Sekarang ada Badan Pangan Nasional. Kami hadirkan langsung Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto. Pak Budi, apa kabar? Baik, selamat malam Mas. Sehat ya Pak ya? Amin, alhamdulillah. Kalau Pak Budi sudah senyum-senyum begini, aman lah dunia persilatan kita ya Pak ya. Harus dilengkapi dengan senyum. gitu. Harus Pak ya, Saat- karena senyum membawa optimisme. Siap. Kalau kita semua optimis, mudah-mudahan Dan target swasembada pangan tercapai. Oke baik, teman-teman yang ada di studio juga, saya ingin menyapa selamat datang dalam acara Merah Putih. Mari kita berikan tepuk tangan buat hadirin yang sudah bersama-sama kita. Ya, terima kasih sudah bersama-sama kita. Dan tema malam ini penting dan menarik Bapak Ibu sekalian. Untuk mempertajam diskusi kita, mari sama-sama kita lihat tayangan yang berikut ini. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait
Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu. Ya pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi topik kita malam ini. Bu Nina, saya suka sekali statement pemerintah lewat Menko Pangan. Ini kalau pemerintah mengoreksi atau merevisi target, itu biasanya kita kritisi. Tapi ini menarik dan menurut saya revolusioner. Kenapa? Yang tadinya swasembada pangan 2028 ya Bu ya, dimajukan 2027. Komentar Bu Nina. Ini target luar biasa gitu ya. Jadi saya sangat apresiasi ya bahwa target itu semakin cepat semakin baik ya, bisa lebih cepat lebih baik ya. Iya. Hanya problemnya kita harus bisa memetakan gitu ya. Jadi kalau dimajukan ke tahun 2027 maka harus ada jelas begitu ya. Hari ini sudah 2024, bulan depan sudah 2025 gitu ya. Jadi kurang kita dari 2 tahun lah. Ya artinya kan 1, 2, 3 ya kalau pakai angka 25, 26, 27. Ya. Nah itu seperti apa? Karena hari ini kalau tadi itu data mungkin sebelumnya ya, kalau kita lihat 15 November tuh BPS mengatakannya sudah 3,48 juta impor beras. Jadi angka ini luar biasa naik gitu dibanding tahun sebelumnya. Jadi yang harus kita lihat adalah kita harus membuat ini 0 gitu kan kalau targetnya adalah swasembada. Harapannya swasembada impor 0 begitu kan Bu? Ya mestinya begitu. Jadi yang kita perlukan petanya lalu seperti apa, karena persoalan katakan yang paling penting buat kita beras karena nanti mempengaruhi inflasi ya. Jadi sangat penting itu adalah peta di mana sebetulnya bottleneck-nya, masalah kita itu ada di mana. Jadi kalau kita lihat ada pupuk di situ, ada masalah pembiayaan kreditnya mungkin yang kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang yang langsung ke petani gitu ya, subsidi insentif alat dan sebagainya tepat ke petani ya. Kalau ini perantara kan tadinya mau dikasih traktor tapi lewat sesuatu koperasi kah apa gitu. Jadi tidak direct. Nah ini model ini. Kayaknya jadi, kita hobinya pakai insentif. perantara gitu ya Bu? Ya ini yang kita khawatirkan. Jadi peta kita untuk mencapai itu kan petani yang menjadi sangat penting. Harusnya semua bantuan direct langsung ke petani. Apakah ini yang bisa memperlambat yang Anda khawatirkan Karena target ini- swasembada bisa ya, molor karena atau bagaimana? penyakit ini kan sudah bertahun-tahun dalam arti yang kita masalahkan institusi, distribusi dari insentifnya. Insentif itu subsidi kan, subsidinya ke pupuk, tapi kemana, ke petani apa pengusaha? Kalau traktor alat kemana, ke petani atau ke perusahaan lagi gitu ya, atau koperasi atau ya unit usaha namanya kan. Jadi ini beda kalau ini saya membandingkan dengan negara lain seperti Jepang, di mana yang dia lakukan direct ke petani, reimbursement, jadi tidak lewat perantara, maka petani aman begitu ya. Jadi punya insentif untuk punya alat baru terus tiap tahun dan dia punya kemampuan untuk pembiayaan dibantu langsung ya, reimbursement sifatnya. Jadi bukan kalau ini kan pupuknya di ini lalu dicari mana pupuknya, oh yang bersubsidi nggak kebagian begitu. Jadi kita sadar kalau nggak kebagian berarti distribusinya siapa yang distribusi gitu kan. Jadi ada masalah di distribusi, ada masalah di alokasi dana subsidi, ada masalah di dalam proses pencairan dana, dan kalau itu peralatan ada masalah lagi kalau harganya lewat perantara tentu markupnya ada, petaninya juga susah, lalu nggak merasa kredit lalu jadi kredit begitu ya. Itu hal-hal yang karena tidak langsung itu PR ya Bu ya? Ini PR yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu begitu ya. Saya yakin sudah dicatat sama beliau. Yang kita ingin dengar Tapi tentu nanti ya. ke depannya kan, jadi ini kan targetnya lebih cepat lebih baik, jadi harus lebih keras kan. Apakah bisa dirubah persoalan institusi kelembagaan dalam hal dana, dalam hal alat, dalam hal pupuk, 3 kunci ini. Iya. Dan Oke. bibit dan sebagainya ya menyusul. Tapi ini intinya adalah
apakah langsung ke petani atau lewat perantara? Kalau perantara seperti yang dialami hari-hari ini ya agak repot begitu. Iya, ini suara hati petani sebenarnya sudah diwakili sama Bu Nina ya, tapi karena di sebelah beliau ada ketua umumnya Partai Petani, bukan ya Pak ya? Serikat Petani Indonesia, persoalan yang dihadapi di lapangan oleh petani kita sebenarnya sekarang ini apa ini Pak Henry? Ya, jadi kalau pemerintah sekarang mau punya cita-cita ya untuk swasembada pangan sesuai dengan visi Asta-Citanya, harusnya memang swasembada pangan ini adalah sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan orang-orang yang di pedesaan. Ya. Ya, jadi bisa saja nanti produksinya meningkat, ya, memenuhi kebutuhan negeri kita ini, tetapi orang yang bekerja, orang yang memproduksi berasnya justru kehidupannya sengsara. Perlu diingat loh, Indonesia pada zaman kolonial dulu ya sebenarnya kita eksportir gula, ya sekarang baru impor lagi. Gitu. Tapi kehidupan petani, rakyat yang dulu memproduksi gula juga sesungguhnya miskin kan itu. Karenanya menurut kita swasembada ini haruslah juga merupakan bagian yang terintegrasi mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan petani. Iya. Nah, Petaninya ini harus sejahtera dulu. Iya. Tidak, artinya upaya peningkatan mencapai swasembada pangan ini adalah upaya untuk mensejahterakan kehidupan petani dan orang-orang yang berada di pedesaan. Ya, Iya. Ini yang menurut kita harus yang menjadi poinnya. Gitu. Karenanya menurut kita harus kita lihat problematik yang sekarang di pedesaan. Ya, pertama, ya tidak tercapainya produksi beras ya karena memang juga lahan ya untuk Pertanian. produksi padi ini juga sesungguhnya ya menurut kita ya jumlahnya terbatas ya. Bahkan dari lahan yang sekarang cuma tinggal 7,3 juta hektar itu sebagian besar ya sebagian ya cuma 55% yang beririgasi. Oh. Jadi ya Separuhnya dari 7,3 juta itu sesungguhnya 45% tidak punya perairan ya, hanya mengandalkan tada hujan kan gitu. Itu satu. Yang kedua, konversi lahan. Ya, dari lahan pangan ke non pangan itu sangat tinggi sekali. Iya. Hampir, Lebih banyak beralih fungsi jadi apa tuh Pak? ya jadi real estate, ya jadi pembangunan termasuk Pabrik? tol, ya Oke, airport, infrastruktur ya. itu sangat banyak sekali. Iya. Pariwisata itu jumlahnya mencapai ada sampai 100 sampai 150 ribu per tahun. Oke, itu soal lahan ya. Iya. Yang paling penting lagi setelah lahan apa misalnya? Apakah irigasi, kemudian pupuk dan sebagainya? Yang masalah yang berikutnya tadi soal irigasi ya tentunya ya. Kemudian soal pupuk ya. Ini kan tidak selesai-selesai. Tentang katanya memenuhi pupuk melalui pupuk kimia ya, tapi itu juga masih kurang. Kemudian juga pupuk organik juga tidak jalan programnya. Belum lagi mengenai kebijakan harga ya, harga gabah ya yang menurut kita masih belum bisa mensejahterakan petani dan tentunya juga ya ini dalam kaitannya dengan soal perdagangan ya. Pangan ini ya di tingkat dunia ya. Ini kan sebenarnya besarnya impor kacang kedelai, gula juga ini kan perkara produk internasional yang begitu menerpa masuk ke Indonesia gitu, yang menurut kita harus menjadi perhatian kita karena memang Indonesia menjadi negara yang lebih banyak memproduksi kelapa sawit. Harus dilihat luas kebun kelapa sawit itu kalau data resmi dari pemerintah aja melebihi 2 kali lipat dari lahan sawah. Oke, ya baik. Saya tahan dulu di sini, karena kalau diteruskan catatannya pasti akan banyak. Tapi tentu selalu ada optimisme. Benar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau saya melihat ke bagian kanan wajah-wajah bapak-bapak yang ganteng ini wajah optimistis ini. Dan kita harus, pasti dong. Tapi nanti kita akan lanjutkan diskusi kita tentunya di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Tetap saksikan program Merah Putih.
Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. Anda tengah menyaksikan program Merah Putih, program baru yang dihadirkan oleh Nusantara Televisi, hadir setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk sama-sama kita menelaah, mendiskusikan, mempertajam program dan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang tentunya kritik, masukan yang kita diskusikan malam ini akan kembali kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Malam ini kami membahas tentang swasembada pangan dan seperti yang saya buka tadi sudah hadir 4 narasumber. Saya akan bergeser sekarang ke Pak Budi dulu deh. Pak Budi, karena kalau tadi kita mendengarkan keluh kesah atau curhatannya Pak Henry itu cukup banyak, tetapi tentu tetap ada optimisme. Nah, persoalannya sekarang Pak Budi, bagaimana dalam waktu yang singkat ini dengan Badan Pangan ini dia harus kemudian mengakselerasi lah ya Pak ya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak? Baik, kalau kita melihat sekarang ini kan biasanya dilakukan perencanaan 5 tahun. Jadi kita sudah membahas sebenarnya sejak lama itu dengan Bappenas, dengan KL terkait itu tentang rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang di dalamnya itu kita menurunkan dari Astacita. Ya. Jadi khusus swasembada pangan ini di Astacita kedua atau nanti diterjemahkan di bahasa RPJMN itu menjadi prioritas nasional kedua. Nah, di sana kalau panjangnya ya kita baca memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan seterusnya. Okay. Nah, swasembada pangan ini sudah diturunkan di dalam program-program namanya program prioritas dan di Badan Pangan nanti kita akan fokus kepada namanya kegiatan prioritas karena ada KL lain ya. Nanti ada Kementerian Pertanian teknis tadi terkait dengan benih, produktivitas, pupuk. Nah, tapi kami Badan Anda ini kan mengkoordinasi ya, kebijakan lintas kementerian ya, gitu kan? Ya. Jadi nanti dari produksi itu kita punya yang namanya neraca pangan, Pak. Neraca pangan itu berisi data setiap bulan kita update, itu ada produksi, kemudian ada kebutuhan. Jadi kalau target produksinya sekian, kebutuhannya sekian, kita kalau mau surplus seperti apa? Itu ada ya, kita instrumen itu yang kita pakai. Kita kemas di dalam program nanti unsurnya di sana itu yang paling urgent misalnya adalah tentang cadangan pangan pemerintah. Ya. Kita sudah membuat sebenarnya sejak berdirinya Badan Pangan itu ada namanya Perpres 125. Itu tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Yang di dalamnya kalau skala nasional kita dikelola oleh Bulog. Nanti kita membuat regulasi, Bulog melakukan operator. Jadi kalau daerah-daerah tertentu misalnya kemarin di NTT ada bencana alam misalnya, kontak ke Badan Pangan nanti kita menugaskan ke Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan beras terdekat gitu. Nah, menjelang tadi karena berbicara tentang swasembada pangan 2025 kita ketahui sudah bertekad semua ya pemerintah untuk tidak melakukan impor gitu. Oleh karena itu yang diantisipasi adalah tadi sudah disampaikan Bapak mengenai Pak Henry mengenai sekarang masuk musim tanam. Maka yang di kita sudah melakukan atas koordinator Menko Pangan itu menyiapkan bagaimana nanti sekitar bulan Februari, Maret itu panen besar sehingga Bulog harus nyerap sebanyak-banyaknya. Februari, Maret ya pada saat Maret. panen. Kalau saya lihat misalnya indikatornya Pantura itu tahun lalu agak mundur, sekarang sekitar November Desember sudah ada penanaman lah gitu ya. Sehingga Bulog sudah menyiapkan. Nah, ada tantangan di sana memang misalkan kalau musim hujan itu kita memerlukan dryer yang banyak dan sebagainya. Kita menata tentang harganya bagaimana di petani kalau tadi disampaikan harganya panen itu biasanya harganya turun. Nah, kita sudah punya HPP gitu. Kita sudah setiap periodik kita selalu evaluasi bareng-bareng termasuk Pak Henry saya kira sering berkomunikasi pada posisi seperti apa sehingga tadi petani yang panen itu bisa diserap. Nah, Bulog nanti kita di dalam Perpres 125 itu memakai namanya sistem dynamic stock. Jadi kalau sudah kita harus jaga
dalam tempo tertentu harus keluar. Maka ada program-program turunannya kita. Berapa outlet. lama itu? Biasanya In, kalau kemudian outnya. simpannya beras normalnya ya 3-4 bulan itu bisa. Sehingga kita sudah merancang program-program apa untuk bisa dilaksanakan pada saat misalkan sistem panen itu kan Maret April puncaknya ya. Iya, Nanti iya. pada musim-musim sekarang kita sudah siapkan. Nah, Pak cadangan Budi, ini kan kita dimajukan nih target swasembada kan. Ya. Jadi sudah di depan mata sebenarnya. Artinya Ya. kan semua program kebijakan harus diakselerasi, Betul. termasuk sampai ke bawah. Betul, iya. Sudah saya kira kan kalau kita mendengarkan sudah ya soal penyuluhan saja sekarang sudah mulai mulai ditata lagi, kemudian pupuk gitu sudah dilakukan basisnya berdasarkan kuantitas, terus benih sudah mulai. Nah itu semua termasuk cetak lahan oleh teman-teman kami di Kementerian Sudah Pertanian. mulai. Iya di Tapi Kementerian Pertanian. belum cepat jalannya. Saya kira sudah. Saya Sudah? punya teman itu Sabtu Minggu itu ke lapang, Pak. Oh gitu. Iya ditugaskan. Jadi itu betapa kita serius sekali ya menyiapkan swasembada pangan ini. Itu kalau dari Iyalah. beras. Harus lincah, orang presidennya Iya. aja lincah Iya, kok ya. begitu. Masa kita Jadi ya, seperti saya tadi misalnya, ayo berangkat. terima kasih. Oke, saya bergeser ke Pak Hariko. Wah, ini PR Anda banyak sekali sepertinya. Satu, bagaimana mengkomunikasikan ide program yang menurut saya revolusioner ini kepada masyarakat biar tidak multitafsir dulu. Ya kan? Dan yang kedua soal akselerasi tadi. Dan kita ini ahlinya ya program, tapi penyakit kita ini koordinasinya gampang, implementasi eksekusinya itu yang harus jadi tantangan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Doni, Ya. Ibu Nina, Pak Henry, kemudian Pak Budi senior saya, teman-teman yang hadir di sini. Selamat ya atas kelahiran Merah putih. merah putih. Ya. Lihat dong Pak di dada saya. Kita semua merah putih loh, ya kan? Dengan berbagai Ya. profesi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Teman-teman juga yang studio setuju ya? Tepuk tangan dong. Silakan. Ya, Pak. kita berharap forum ini betul-betul menjadi saran, kritik dan masukan untuk pemerintah. Ya. Karena bagi presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, orang-orang yang mengkritik, memberikan saran kepada pemerintah, sebetulnya adalah orang yang sangat mencintai Republik ini. Gitu. Ya. Mengapa swasembada pangan ini menjadi topik pertama di acara ini? Saya yakin ini kita juga sangat bersyukur gitu ya. Artinya kita sama-sama memahami kalau topik swasembada pangan ini sangat-sangat prioritas bagi Bapak Presiden Prabowo. Sekali lagi terima kasih untuk Nusantara TV. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh, boleh. Baik. Ya, sedikit loh Pak. Sedikit aja. Ya. Jadi teman-teman, Bapak Presiden Prabowo itu kan lahir tahun 51. Nah, kemudian 5 tahun sebelumnya, tahun 46, itu pamannya gugur dalam sebuah pertempuran. Ya. Makanya namanya kan Prabowo Subianto. Ya. Nah kemudian setelah itu Pak Prabowo banyak diceritakan oleh para pejuang pada zaman itu. Diceritakanlah bahwa para tentara itu banyak diberikan makanan oleh masyarakat, petani dan lain sebagainya. Kemudian Pak Prabowo juga mengalami langsung pada penugasan di pelosok-pelosok desa pada tahun 70-an, pada tahun 80-an, 90-an, ketika Pak Prabowo dan pasukannya kehabisan logistik, maka para petani dan masyarakat inilah yang berikan beliau Dukungan, makanan. bantuan, ya. Makanya Presiden kita Bapak Prabowo sangat menghormati petani, peternak, nelayan dan orang-orang yang berjuang di lahan, di laut dan lain sebagainya. Dan diksi itu sering disampaikan Nah, kepala negara ya. dalam berbagai kesempatan. Saya dengar. Jadi di kepalanya Pak Prabowo itu swasembada pangan itu posisinya di atas. Top of mind. Selalu disampaikan oleh beliau. Nah, dalam suatu penugasan, kan beliau tinggal di tenda begitu ya. Ketika dia membuka tendanya, dia melihat langsung dengan mata kepalanya ada rakyat yang meninggal karena kelaparan. Nah, dari situ Presiden selalu berpikir tidak boleh masyarakat ini kelaparan, kita harus swasembada pangan. Kemudian beliau
mulai selalu membicarakan kita harus hidup dengan damai, kita harus hidup dengan rukun, tidak boleh ada perang, 1000 teman terlalu sedikit, satu teman terlalu sedikit, kemudian Satu musuh terlalu banyak, ya 1000 teman terlalu sedikit. 1000 teman terlalu sedikit. Artinya Presiden kita Bapak Prabowo terus-menerus mengajak kita rukun damai karena pangan ini kan sangat penting ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada HP sama nasi gitu, dalam satu kondisi kita bisa tidak pilih HP, kita akan pilih nasi. Karena kalau kita pilih HP kita akan meninggal, kira-kira kan begitu. Nah, pada tahun 2025 harapan dari Presiden Prabowo itu kita tidak impor lagi, Pak Doni. Ya. Nah, Sebentar lagi loh, udah hitungan hari loh. ya, dan pada 9 Desember kemarin, alhamdulillah kita bersyukur, itu sudah ditegaskan bahkan dipastikan oleh Menko Pangan, intinya tahun 2025 pemerintahan kita tidak akan impor lagi beras untuk konsumsi. Untuk konsumsi. Ya. Kemudian juga tidak akan impor lagi gula untuk konsumsi. Ya. Dan juga tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi. Ya. Kemudian juga tidak akan impor lagi jagung untuk pakan ternak. Nah, itu salah satunya. Ini harus kita apresiasi. Saya ingat ya, Pak Hariko, sebelum-sebelumnya kalau Baik. pemerintah kemudian mematok target swasembada pangan itu agak longgar. Ya kan? Kalau ini kan dipastikan, Pastikan. ya kan? Ada ketegasan. Oke, berdasarkan pengalaman Pak Prabowo yang Anda sampaikan tadi, itu juga harus dikomunikasikan kepada publik masyarakat. Artinya ini bukan cuma sekedar slogan. Iya. Ada memang ini prioritas presiden khususnya, karena memang ada faktor sejarah juga kan. Iya. Nah, pertanyaan saya, ini kan sudah di depan mata. Kalau kita menghitung tahun mungkin masih panjang, tetapi kan bagaimana koordinasi lintas sektoral, ya kan, para pemangku kepentingan, Iya. itu biar semua dalam satu frame yang sama. Ya, saya sepakat dengan Pak Doni bahwa selama ini kita punya kendala dengan ego dan lain sebagainya gitu ya. Ego sektoral ya. Ya, itulah sebabnya Bapak Presiden mengumpulkan ibu bapak kita para menteri ini di Akademi Militer, kemudian di sana disampaikan tidak perlu loyal sama Prabowo Subianto. Jangan patuh sama Prabowo Subianto, tapi loyallah terhadap kepentingan nasional kita. Jadi ini sangat visioner di mana seorang pemimpin meminta orang loyal terhadap visi. Nah, kaitannya dengan swasembada pangan ini, pemerintah tentu akan melakukan berbagai strategi ya. Ya. Karena seperti kita ketahui, kita ini pertambahan jumlah penduduknya sekitar 1,25% setiap tahun. Per tahun. Artinya bayi yang lahir nih itu sekitar 4,5 sampai 4,6 juta per tahun. Jadi pertambahan penduduk kita tuh luar biasa. Ya, perlu makanan ya. Ya, kemudian lahan ya. Lahan yang berkurang itu sekitar 40.000 hektar ya, Pak. Per tahun itu. Itu Ya. setara dengan 56.000 lapangan sepak bola atau sama dengan luasnya kota Surabaya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini kekurangan pangan. Sebab itu setelah pelantikan ya, saya kira kita ingat semua, Pak Prabowo langsung terbang ke Merauke Ya. untuk memastikan bagaimana di sana lahan pertanian sekitar 1 juta hektar dapat segera berjalan. Nah, harapannya kalau ini bisa berjalan, kemudian juga ekstensifikasi istilahnya, kemudian di Kalimantan juga berjalan, di Sumatera juga berjalan, Target bisa tercapai. ya kita Oke. bisa survive. Nah, satu lagi Ya. yang perlu kami sampaikan, terlihat di sini kekompakannya sangat luar biasa. Antara? Ya. Antara Pak Amran dengan Pak Sudaryono, kemudian dengan Pak Zulkifli Hasan, kemudian dengan Pak AHY, kemudian Pak Yandri, dengan Bapak Nas, dengan Pak Ariza Patria, dengan Pak Safri Samsudin. Jadi ini kabinet sangat-sangat Kompak, solid. kompak, sangat solid, termasuk juga dengan Pak Dodi gitu ya, Pak Nusron Wahid. Jadi di sini kompak. Ya. Inilah manfaat dari pelatihan di
Magelang kemarin. Ya. Iya, iya. Kalau nggak ada pelatihan itu kan mereka akan saling kenalan dulu. Nah ini visi sudah Ya dijelaskan. kan bisa di grup WA. Ya intinya Pak Prabowo tidak inginlah. Sekarang kita ada 25 juta saudara-saudara kita yang masih miskin. Jadi kan Oke. Pak Prabowo tegas banget, dia sangat menghormati profesi yang berkeringat ini. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Ya. ini penting. Tadi kan sudah dipetakan juga. Tadi Pak Henry juga sudah sampaikan loh, ada konversi lahan ya Pak ya. Berapa tadi Pak? Mikrofon Pak Henry. Kalau menurut BPN sendiri tahun 2022 itu antara 100.000 sampai 150.000 per tahun. Lah, kemudian petaninya beralih profesi jadi apa? Ya ini yang pertama dia jadi buruh tani Buruh tani. ya ataupun bekerja di luar pertanian Atau jadi juragan kos-kosan gitu enggak ya? iya, tidak ya. Ataupun dia justru lahannya menjadi berkurang dan ini sangat relevan misalnya tahun 2013 itu 14,24 juta sebagai petani gurem di bawah 0,5 hektar. Sekarang itu sudah 17,24 juta. Karenanya Rata-rata per petani itu memiliki lahan cuma di bawah 0,5 berarti hektar. setengah hektar ya? Ya, Oke. jadi karena itu ya untuk swasembada pangan yang sekaligus untuk kesejahteraan petani dan orang-orang yang bekerja di pertanian ini dan tinggal di pedesaan, menurut kita harus dilaksanakan apa yang disebut dengan reforma agraria. Iya, oke. Membagikan tanah kepada petani, orang-orang yang tidak punya tanah di pedesaan dan yang menjadi buruh tani yang kalau totalnya orang yang bekerja di pertanian itu kan ada 40,75 juta orang. Oke, Pak Henry, saya bukan ahli pertanian, tapi saya percaya kita yakin ada teknologi pertanian yang mampu ya mensupport target itu. Nah, tapi kebijakan penting Bu Nina. Kebijakan apa yang menurut Anda yang bisa mendorong, mempercepat, mengakselerasi dengan keterbatasan yang tadi disampaikan oleh Pak Henry itu? Menurut Anda? Iya, itu betul sekali. Boleh mikrofonnya, Bu. Ya, jadi betul sekali. Teknologi itu sangat penting. Ada di lahan dan produktivitasnya. Jadi ini saya dapatkan dari wawancara saya dengan petani Indonesia yang menjadi petani di Jepang. Di Jepang. Oh, Jadi saya tanya oke. apa sih bedanya jadi petani di Indonesia dengan di Jepang? Saya berhutang budi ini untuk Bu, 1 hektarnya di sini per hektar itu produktivitasnya hanya panen 1 kali di Jepang. Tapi hasilnya lebih banyak daripada 1 hektar di Indonesia yang panennya 2 kali. Dia bilang. Oh ya? Jadi ini di kepala kita kan 1 kali panen di Jepang. 1 Iya. kali tapi volume lebih besar. Hasilnya lebih banyak daripada Hasil. 1 hektar di Indonesia Dengan karena luasan lahan yang dia sama, 1 dia hektar. orang Jawa Timur yang pindah ke Jepang itu, kebetulan istrinya Jepang, lalu dia beroperasi di situ bekerja sebagai petani dan dia tahu persis 1 hektar, dia bilang yang di Jawa Timur itu saudara-saudaranya ngelola itu hasilnya per tahun, namanya hasilnya 2 kali panen ini, lebih sedikit daripada dia 1 hektar di Jepang. Ini bukan lahan vertikal kan? Enggak, ini lahannya Sama, biasa, kan? Oke. biasa, lahan biasa. Yang membedakan dia bilang adalah bibit, pupuk, alat. Jadi saya tanya berapa sih pegawainya, kan dia mengelola sekian 30 hektar atau berapa. Kok sendirian? Traktornya ada 5 Pak. Mulai dari menyebarkan bibit pakai traktor, mengolah pakai traktor, jadi alat. Jadi waktu dulu kita kan pernah punya ide kasih traktor itu. Jadi alatnya, dia orangnya langka karena kan mahal tenaga Betul. kerja di negara maju. Iya. Ini saya hanya mengatakan tentu ada alat. Bantuan alat akan meningkatkan produktivitas. Bibit, pemerintah memberikan bibit terbaik dari hasil studi yang menghasilkan produktivitas tinggi. Panen karena dia sekali setahun, Jepang itu kan ada musim dinginnya ya, ada saljunya. Iya. Nggak Sekali. produktif kalau sudah salju. Dia pun berkata kalau 2 bahkan dipaksa 3 itu hasilnya kan hama, dia bilang gitu. Jadi logikanya adalah 1 tapi produktif lebih Iya, baik iya. daripada 2-3 kali yang justru Iya. menghasilkan hal lain gitu Tapi ya. kuncinya kan teknologi pertanian Betul. dan alat-alat tadi ya. Alat, bibit, pupuk gitu ya. Iya. Bu Dan Nina, yang lebih penting adalah kok bisa beli alat? Itulah pembiayaan yang tadi saya katakan. ada Kalau skema petani ini perlu bibit gimana? Loh, kita bayar, dia bilang saya penghasil petaninya kan, jadi begitu panen uangnya dipotong pada saat panen, bukan dicicil tiap bulan. Oke. Jadi panennya dijamin berhasil kan. Tentu kalau ada resiko nggak berhasil, ada asuransi. Jadi ada proses pembiayaan, financing yang membela petani. Jadi si petani bisa mencicil alat,
bisa mendapatkan bibit, mendapatkan pupuk dengan sistem plus asuransi. Kita kan ada KUD, Bu. Nah, disinilah poin saya. Jadi Ah. saya katakan itu juga koperasi di sana kan, tetapi berjalannya sistem itu direct ke petani. Jadi misalnya pupuk, ini bedanya dengan Indonesia apa sih pupuk di Indonesia? Pupuk di Indonesia si petani menunggu mana pupuk bersubsidi, lalu nggak kebagian saya, ternyata saya terpaksa bayar pupuk harga non subsidi lah. Di Jepang nggak begitu, di Jepang itu pupuk dia bayar harga pasar 1.000 perak misalnya, tapi dia bawa nih bahwa saya sudah membeli pupuk 1 kilo ini, berapa subsidinya? Diberikan ke si petani langsung. Selisih yang subsidi itu dikembalikan kepada iya, petani. jadi petani bukan lewat cari pupuk bersubsidi, Jadi sebenarnya bukan. mekanisme pasar aja ya. Mekanisme pasar. Tapi di mana ada barangnya. Barangnya ada pupuk, harga pasar kan 1.000 Iya. rupiah per kilo misalnya. Lalu di subsidi berapa persen? 30%. Uangnya dikembalikan ke petani. Jadi bukan perusahaan pupuk kita kasih subsidi lalu barangnya hilang karena tidak ada terdistribusi atau sebagian diekspor. Kan itu berita. Kenapa sih pabrik pupuk katanya sudah disubsidi cukup untuk seluruh petani atau gimana? Kan Mbak Menteri Keuangan sibuk, ini uangnya udah kita salurkan. Kok Tapi petani nggak barangnya, kebagian? Pupuknya karena pupuk bersubsidi, jadi pupuknya didistribusi kalau nggak kebagian habis. Kalau di sana ya pupuknya harga pasar, uangnya dikasih ke petani direct. Jadi si petani kan nggak ketakutan nggak dapat kebagian pupuk Oke. bersubsidi. Jadi mekanisme pembiayaan, mekanisme mendapatkan alat, alatnya juga tadi yang saya katakan. Tapi perlu lembaga pembiayaan khusus nggak untuk petani? Memang itu dalam bentuk sistemnya itu sudah ada pemerintah. Dan pemerintah menjamin alat itu dibeli dan mampu dibayar petani dengan sistem asuransi juga kalau dia gagal panen begitu ya. Jadi artinya apa? Alatnya bukan dipaksa untuk dicicil yang kemarin terjadi ini kan alat beli traktor. Lalu si petani loh kok tiba-tiba saya jadi harus ngutang gitu ya. Nah ini pertanyaan besar nih, kok bisa nih alat yang harusnya traktor ke petani nggak jadi ada? Oh karena petani nggak mau berhutang. Kok bisa ya? Mereka takut nggak bisa bayar. Dan ada yang terpaksa kok saya jadi bayar begitu. Jadi ini ada kisruh dianggap nih. beban tambahan ya. Ya jadi ketika alat traktor yang kemarin direncanakan dibagi-bagi ke petani itu kisruh di lapangan itu gimana ceritanya? Itu kan dulu, Bu. Nah, justru kita ke depan membayangkan bagaimana supaya alat ini sampai ke petani dan dia mampu bayar. Oke, baik. Jadi ada dua sistem, asuransi dan financing ya. Ya, ini penting, menarik. Dan sepertinya Pak Henry harus berterima kasih ke Bu Nina, jadi nggak perlu sampai ke Jepang. Ya, studi bandingnya Bu Nina ke petani Jepang tadi. Kebetulan lagi jalan-jalan dan ngobrol dengan petani. Karena ini penting. Tapi sabar Pak Henry, saya tahu Anda sudah tidak sabar untuk ingin menyambung pernyataan Bu Nina tadi. Tapi kita rehat dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, program Merah Putih segera kembali. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih di Nusantara TV yang hadir setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini bukti kecintaan kita pada bangsa negara yang saat ini pemerintahan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita memberi kritik, wajar, bahkan Pak Prabowo terbuka akan kritik. Tapi kalau menurut saya pribadi, gimana mau dikritik, kerja aja baru mulai. Jadi saatnya sekarang kita mendampingi pemerintah, mengawal, ya, memberikan masukan yang konstruktif tentunya. Kalau ada yang kurang-kurang, tugas kita semua, termasuk Bapak Ibu yang ada di sini, untuk sama-sama mengingatkan ya, saling melengkapi. Oke, rehat sejenak boleh dong ya. Ini di tangan saya, Bapak Ibu, ada 4 kartu berwarna ya. Nah, saya nitip ya Pak Hariko ya. Tapi jangan ambil alih profesi saya Pak. Ada warna merah muda, kemudian merah, hijau, dan kuning. Apa artinya dan apa isinya? Akan ada suara rakyat yang diwakili oleh warna. Tapi disclaimer ya, ini bukan mewakili partai politik ya Bapak Ibu ya. Saya minta Anda memilih satu dari 4 kartu yang ada di tangan saya ini berdasarkan warna favorit Anda. Oke, Pak Hariko dulu deh, sukanya warna apa? Sukanya warna ini. Yang ini? Oh ini?
Oh, kenapa nggak berani sebut nama? Merah, Pak. Merah ya? Merah. Ini merah kan? Benar, teman-teman? Oke. Kenapa pilih warna merah? Merah marun bukan? Ya, ini yang lebih mudah. Kenapa pilih warna ini, merah ini? Kenapa? Karena forum merah putih. Woi, boleh. Tepuk tangan dulu buat Pak Riko. Ada apa di balik kartu berwarna merah ini? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Harapan ke pemerintah agar petani bisa memang hidup layak, apa sih harapannya? Ya kalau masalah itu ya terutama bantuan dulu. Jadi pemerintah itu ada ini Pak, ada perhatian terhadap pertanian. Jadi pemerintah pusat terutama ada bantuannya pada ya terutama bantuan yang paling penting itu subsidi pupuk dulu Pak. Harganya itu harus stabil. Jadi masyarakat tani itu tidak merasa terlalu berat gitu loh. Itu kan kalau pertanian kan harusnya pupuk dulu supaya apa? Supaya subur gitu Pak. Hadiahnya pertanyaan. Pak siapa? Pak Rinto dari Cilacap, Jawa Tengah. 2 hal, subsidi pupuk. Ya, subsidi pupuk khususnya. Ada komentar, Pak Hariko? Terima kasih Pak Rinto di Cilacap ya. Ya. Salam hormat Pak Rinto. Teman-teman di sini juga salam hormat, terutama untuk yang orang tuanya sebagai petani gitu ya. Jadi pupuk sudah sangat dipermudah ya Pak Budi ya. Bahkan sudah bisa diambil pakai KTP saja sekarang. Dan beberapa mafia bahkan yang membuat pupuk palsu juga sudah ditangkap. Ya. Dan ini membutuhkan partisipasi dari masyarakat juga. Artinya jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan apabila ada kendala di lapangan. Dan kami pikir ini duet yang luar biasa ya antara Pak Amran dan Pak Sudaryono. Ya. Beliau akan langsung ke lapangan mengecek di mana terjadi berbagai masalah itu. Oke. Kemudian terkait dengan pengairan, memang di 2025 nanti akan dibangun 17 bendungan untuk mengaliri air ibu bapak kita para petani. Kemudian juga untuk membantu kesejahteraan juga ada program bantuan sosial Parlinsos termasuk program Keluarga Harapan untuk membantu anak-anak dari saudara kita para petani juga ada program makan bergizi gratis. Ya. Ya. Artinya kalau ibu bapak kita itu ada anaknya misalnya kemarin kalau yang kami lihat di Bogor itu ada orang tua yang punya anak 2 sampai 3 di sekolah. Ya. Bahkan ada yang 4. Artinya kan kalau setiap hari mereka mendapatkan 30.000 sampai 40.000. Nah, per bulannya berapa. Jadi tidak hanya terkait dengan pertanian tapi juga pendidikan. Sekali lagi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto orang yang pernah berutang budi terhadap para petani. Karena waktu beliau bertugas di lapangan ketika kehabisan logistik, rakyat dan petanilah yang memberikan logistik terhadap para tentara termasuk Pak Prabowo. Oke, Pak. Ini ada petaninya di sini. Langsung. Termasuk Anda mau ngomentari soal pertanyaan petani tadi ke Pak Hariko sama hal-hal yang terkait dengan yang disampaikan Bu Dina tadi. Silakan Pak Henry. Ya, pertama soal pupuk ya. Karena memang sejak tahun 70 kita kan negeri ini kan didorong untuk menggunakan pupuk kimia. Nah, dan menurut kita ini yang memang kenapa sampai hari ini urusan pupuk saja pun tidak beres ya. Belum beres ya. Soal pendistribusiannya, ya kan. Dan yang kedua soal irigasi. Menurut kita itu terlampau kecil jumlah seperti itu karena dari 7,3 juta hektar lahan kita itu ya cuma separuhnya aja yang beririgasi gitu. Jadi kalau menurut data sesungguhnya produktivitas petani Indonesia tapi yang beririgasi tadi ya itu kita nomor 3 di Asia ini setelah Cina, Vietnam kita. India justru di bawah kita gitu. Okay. Jadi saya ingin koreksi. Jadi sesungguhnya kalaulah lahan yang 7,3 juta hektar ini saja pun bisa panen 2 kali, itu hasilnya sudah melebihi dari yang kita butuhkan. Ya, gitu. Jadi ini yang menurut saya terlampau lamban
ya untuk mengarahkan ke soal begini. Belum lagi tadi ya soal pupuk saja pun belum beres. Iya, iya. Dan Tapi ada alat-alat kebijakan mekanisme. pemerintah kok sekarang untuk memangkas lah mata rantai pasokan itu biar tidak terlalu lama gitu Pak. Ya ini yang menurut kita perlu diperbaiki, dan perbaikannya ini menurut kita sudah begitu banyak ya, karena apa? Kelembagaan yang menerimanya ini sendiri pun problem. Oke. Tadi disebut KUD. KUD itu kan sebenarnya sekarang sudah tidak eksis lagi. Jumlahnya sangat terbatas. Dan ada Poktan Gapoktan, dia bukanlah sebagai suatu badan usaha tani. Ya, jadi dia tidak bisa katakanlah masuk di dalam urusan-urusan yang lebih jauh lagi dalam urusan ekonomi petani ini. Oke, Gitu. tahan Karenanya dulu di menurut situ. kita perlu koperasi-koperasi petani yang harus dikembangkan. Dibilang tadi bandingan Jepang, Iya, iya. itu proteksi terhadap koperasi petani begitu kuat dan sudah dibangun puluhan tahun. Kita di sini tidak. Koperasi KUD yang ada dulu berhenti, ya, tidak didorong, berganti dengan Poktan Gapoktan. Nah, tidak berhasil membangun yang namanya badan-badan usaha petani dalam Oke, bentuk koperasi. Pak Henry, tadi. tahan dulu. Ini satu persoalan. Jadi kita urai satu persatu ya. Bukan saya sih, biar Pak Budi yang jawab dulu. Silakan Pak Budi. Baik Pak. Jadi tadi saya sependapat ya, pupuk ini perlu diakselerasi. Tapi beberapa hal sebenarnya sudah diputuskan gitu ya Pak. Kalau misalnya subsidi, saya karena mendengarkan langsung di rapat dengan Komisi 4 gitu ya. Jadi sekarang dirubah, nanti subsidinya itu berdasarkan tonase, bukan lagi anggaran gitu. Oke. Itu saya kira itu sangat berpihak gitu ya. Jadi kalau dengan luas lahan sekian, kebutuhannya sekian, maka itulah yang harus dipenuhi subsidinya. Tonase itu Tonase. ada plafonnya nggak atau misalnya minimal berapa? Kalau tidak salah ya, saya mohon maaf, itu sekitar sekarang 9 juta ton gitu ya. Oke. Jadi kalau dulu kan anggarannya sekian triliun, tapi kalau harganya naik turun kan tonasenya terkoreksi gitu ya. Itu sudah. Nah kemudian tadi sudah disampaikan cara penyalurannya ya Pak ya. Nah itu. Nah kami sebenarnya kalau dari Badan Pangan, kalau itu nanti sudah ditangani baik sekali dan cepat oleh teman-teman kami di Kementan, kami akan menunggu di dalam pengelolaan cadangan pangannya juga. Gitu. Pasti kalau sekarang Pak ya, kalau produksi itu setara beras kan 31, kebutuhan kita itu sekitar 30 juta ton. Ya. Dan itu ditarget ya per tahun. Kalau setiap bulan tuh hitungan kami kebutuhannya 2,5 juta ton. Pemerintah itu di dalam RPJMN itu sudah ditetapkan kita Badan Pangan harus mengampu total cadangan pangan itu 1,5 sampai 3 juta ton minimal tuh setahun. Sehingga kalau tadi bisa 2 kali tanam, maka itulah yang akan ditangkap oleh Bulog nanti untuk cadangan pangan. Nah ini tentunya pupuk sangat penting karena saya sependapat tadi sejak tahun 70 kita kan memakai varietas yang ini Pak responsif terhadap sehingga tentunya kalau ini tepat produktivitasnya naik, produksinya naik Pak. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu nah satu lagi saya ini sampaikan. Nah Badan Pangan Nasional punya peran juga sesuai mandat Perpres 66 itu mengatur harga pembelian pemerintah. Ya. Seingat saya selama 2 tahun ini sudah naik ya Pak. Dari awalnya mungkin 4.000 sekarang bahkan sudah 6.000 loh Pak GKP-nya. Dan itu kita bisa lihat dari indikator-indikatornya berkorelasi positif dengan serapan KPI. Oke, baik Pak Budi. Sekarang saya berikan kesempatan ke Pak Henry dulu deh ya untuk memilih ya. Hadiahnya itu pertanyaan. Siapa tahu ini pertanyaan berpihak pada para petani ya. Pak Henry tadi merah sudah dipilih ya oleh Pak Hariko. Jadi Anda cuma punya merah muda. Ini merah muda atau pink atau apa? Pink ya. Kalau anak kekinian bilangnya pink ya. Kemudian ini hijau dan kuning. Silakan Bapak pilih merah muda, hijau dan kuning. Hijau. Kenapa pilih hijau? Oh, sudah pasti jawabannya hijau. Karena mewakili petani ya Pak ya. Oke, seperti apa suara petani kita saksikan tayangannya berikut ini. Hijau. Untuk para petani di daerah
kami khususnya ya mungkin ya seluruh negeri ini kalau diprioritaskan itu belum sejahtera lah, belum mencukupi. Karena kebanyakan para petani di sini itu bukan milik sendiri, masih menggarap punya orang lain atau ikut tanam punya orang lain gitu. Jadi belum bisa dikatakan sejajar dengan sejahtera atau makmur gitu untuk para petaninya gitu. Oke, seirama kan dengan Pak Henry kan? Ada tambahan Pak Henry? Silakan. Ya, jadi problem petani kita adalah soal lahan ya. Iya. Yang mana 0,5 hektar tadi itu sangat kurang sekali. Ya, kalau sebenarnya menurut Undang-Undang Pokok Agraria itu kan sudah dicadangkan sebenarnya kan 2 hektar. Ya, 2 hektar untuk petani ya. Ya, kita bayangkan kalau 2 hektar itu ya memang kehidupannya sudah bagus sekarang ya. Dengan harga gabah yang sekarang 6.000 yang kita juga usulkan sekarang jadi 7.000 ya. Mudah-mudahan ada kesepakatan dalam waktu dekat ini ya sudah bisa kita bayangkan kalau dia 2 kali panen 10 ton, kalau ada 2 ton ya juga sudah cukup besar. Tapi masalahnya kan sekarang ini mayoritas kita ini petani gurem di bawah 0,5 hektar, makanya kita dorong pemerintah dan ini memang sesuai dengan asta cita juga ya, harus melaksanakan reforma agraria itu. Kalau tidak, sewa tanah sekarang sangat mahal sekali. Di beberapa tempat itu 10 juta per hektar. Per tahun. Bahkan di beberapa tempat yang lain bisa hampir mencapai 20 juta. Di Jawa? Rupiah. Jawa. Jadi komponen sewa tanah ini termasuk yang sangat menentukan. Jadi kalau lah dia tidak sewa tanah, ya sudah kita pastikan ya kehidupan petani itu sejahtera. Ya, oke. Kalau sejahtera bisa jalan-jalan ke Jepang buat studi banding. Ya, di Jepang Buat kan dia belajar. reforma agraria sudah dilaksanakan. Ya, makanya. Jadi kalau kita cek itu pasti petani tadi yang di Jepang itu memiliki lahan ya 2 hektar. Iya, maksud saya jalan-jalan itu bukan asal jalan-jalan. Ya, betul. Tujuannya jelas, tepat. Ya, kita belajar dari memang negara yang sudah menjalankan itu kan. Ya. Oke, ini sekalian deh Bu Nina. Ini warnanya seperti memang spesial buat Bu Nina. Ada merah muda dan kuning. Pilih mana? Pasti merah muda. Tapi boleh tahu kenapa pilih merah muda, Bu Nina? Warna perempuanan. Oh, nggak boleh. Emang cowok nggak boleh Bu pakai merah muda? Oke, seperti apa suara hati petani dengan merah mudanya Bu Nina? Kita lihat sama-sama tayangannya berikut ini. Kalau selama ini kayaknya belum pernah ada namanya pelatihan selama saya turun jadi petani belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pihak penyuluh pertanian. Oke, petani dari Goa, Sulawesi Selatan. Penyuluhan, program pendidikan, pelatihan, atau mungkin saya bisa kaitkan dengan kompetensi dan sertifikasi kali Bu ya. Bu Nina komentarnya. Ini di luar ekonomi dulu Bu ya. Ini secara umum SDM ya, Ya. pengetahuan diklat, pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Sebetulnya lagi-lagi bantuan teknologi sangat diperlukan. Kalau listrik sudah sampai ke desa, internet sampai ke desa, itu tinggal mengajarkan bagaimana membuka YouTube atau internet itu kan, itu menjadi murah sekali ya. Jadi kalau pakai teknologi itu murah. Tapi kalau pakai pelatihan, dikumpulkan orangnya, nah itu memang jadi agak mahal. Kita memahami keterbatasan anggaran yang ada mungkin di Kementerian Pertanian yang tidak mungkin setiap desa diadakan penyuluhan atau paling tidak per kabupaten nanti dipilih kan. Jadi nggak semua orang kebagian begitu ya. Jadi yang perlu dipikirkan pemerintah untuk lebih efektif di dalam memberikan penyuluhan ya tentu harus saya ingat tadi koperasi unit desa ini memang penting ya. Jadi koperasi ya sokoguru perekonomian kita dan itu juga masih hidup itu di Jepang, di negara-negara maju tuh ada koperasi gitu ya. Itu perlu untuk katakanlah kalaupun namanya sekarang Gapoktan gitu ya. Jadi saya mencoba melihat kenapa nggak pakai koperasi dulu ya. Karena itu kan sebetulnya pola pemikiran yang untuk bisa pemerataan ya. Dan disinilah peran daripada teknologi ya. Jadi kalau setiap koperasi ada komputernya, ada teknologinya, itu akan lebih teknologi bisa memangkas cost, biaya, nggak perlu
itu biaya perjalanan dinas dan Iya. sebagainya, bahkan tidak perlu studi banding karena studinya kalau saya tadi kenapa saya bisa wawancara kebetulan lagi pas jalan-jalan lagi di sana. lagi jalan-jalan ketemu itu ada petani lalu bukan khusus studi banding Iya, bukan. iya, Nah, iya. ini yang saya ingin katakan adalah biaya bisa dipotong dengan teknologi tanpa biaya perjalanan dinas, tanpa biaya makan-makan asalkan bisa melalui teknologi ya. Jadi Oke. murah ya dan efektif itu Ya. yang penting. Saya pinjem dulu itu nanti biar karena terakhir Pak Budi nggak punya pilihan ya, harus pilih kuning. Tapi ikhlas kan? Ikhlas. Ya. Kira-kira kalau milih kuning karena apa? Nah ini. Ah, Jadi kalau Pak Henry tadi kan hijau, Hijau. itu mencerminkan Lahan. tanaman ya. ah. Jadi sepanjang pasti itu hampir sekian persen itu kalau masak itu warnanya ada kuning-kuning. Yang awalnya hijau itu bulir padi itu hijau lah. Iya, iya. Tapi kalau sudah nanti kuning gitu ya. Oke. Mangga atau semua. Kalau sudah menguning, Itu. oke. Kan ada lagunya ya Pak. Ya. Padi menguning. Iya. Oke. Jadi artinya gini. Lah, belum ditanya kok Pak. iya, iya, Sabar. Kita lihat dulu apa di balik kartu Oh, iya, kuning belum ini. ya. Sama-sama. Pengairan ya, Pak. Kenapa itu, Pak? Keduman lah. Gila. Kendala masalahnya apa, Pak? Pengairan. Pengairannya. Iya, kurang. Kalau musim kemarau itu ya, Pak? Ya, musim kemarau. Orang penghujan sih lebih. Irigasinya sendiri nggak ada, Pak? Ada sih ada menyuma yang kurang beres. Kurang beres. Rapuh lah masih. Biar kuning irigasi harus aman. Gimana Pak Budi? Baik ya. Saya kembali lagi ke awal tadi ya. Jadi kita itu kan ada 3 itu ya Pak ya, Pak Presiden. Swasembada energi, ada air, sama pangan. Pangan. Jadi air ini mau tidak mau, suka tidak suka ini banyak faktor pembatas. Iya. Digunakan untuk sawah, juga untuk minum, untuk kebutuhan lain-lain gitu ya. Nah, kita tahu Bapak, kalau tanaman ini kenapa air menjadi faktor mutlak gitu. Selain tadi lahan ya, terus teknologi. Jadi air ini Pak. Nah, oleh karena itu saya kira kalau Bapak Ibu lihat kan bahkan tadi sudah disampaikan Pak ya, tahun depan tuh akan dibuat berapa bendungan sekian. Dulu sudah. Sekarang untuk mengatasi kemarau ada pompanisasi dan sudah massal gitu, dan perbaikan irigasi tersier utamanya itu teman-teman kami di ini sudah seingat saya karena dekat ya dengan teman-teman kami itu khusus di Kementan itu sekarang ada dirjen baru Pak tentang lahan dan air gitu. Itu betapa seriusnya ya penataan air untuk irigasi tadi gitu ya. Ini hal-hal lain. Jadi hanya memang ada kami walaupun sekarang di pangan itu lebih banyak di hilir, tapi sering kami berjalan itu di Pantura. Nah ini juga di Pantura kan Bapak tahu ancamannya intrusi air laut. Ini juga nanti harus diatasi sehingga termasuk irigasi juga bagaimana mengatasi intrusi air laut dan sebagainya. Sehingga air untuk kebutuhan pertanian ini tercukupi. Ya, Ya, oke. Itu kira-kira betapa pentingnya air. Ya. Oh, kirain itu kira-kira arti dari kuning tadi. Pak Hariko tambahan silakan. Terima kasih Pak Doni. Tadi daerah mana Pak yang tadi? Tadi di Cilacap, Jawa juga Tengah ya. Dengan Bapak siapa yang terakhir tadi? Tadi Pak Kertosono. Pak Kartosono. Iya. Itu pengambilan gambarnya baru ya Pak ya? Baru. Baru. Oke. Ya. Baik, terima kasih kepada Nusantara TV yang sudah memberikan informasi. Ini penting sekali ya. Intinya menyampaikan bahwa di sawah kami itu tidak ada air, ya. Difasilitasi sama Nusantara TV, sehingga di tempat yang bersangkutan tentu didengar oleh pemerintahnya, bukan hanya sampai ke Pemda, Pemprov, kemudian juga sampai kepada pemerintah pusat. Artinya ini satu kesatuan pemerintahan gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan keluhan masalah penanaman air dan lain sebagainya. Ya, makanya Bapak jangan sungkan-sungkan harus sering mampir ke Merah Putih, Pak. Karena suara rakyat tadi itu sudah kita capture Ya. per episode, Pak. Nah, kan ada 2 tadi ya.
ada yang membangun bendungan. Kalau sebelumnya kan jalan desa dibangun dulu. Ada 366.000 jalan desa. Kemudian memang masalahnya masih belum selesai, tantangannya. Seperti tadi kan masalah air, bendungan akan ditambah, kemudian juga pompanisasi. Nah, pompanisasi ini sudah massal. Ini kalau perkiraannya indeks penanamannya katanya bisa dari 100 naik ke 200 bahkan bisa ke 300 gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tayangan ini juga dilihat oleh ibu bapak kita di Dinas Pertanian maupun Kementerian Pertanian sehingga bisa langsung diselesaikan masalahnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih Pak Hariko. Sebelum kita rehat, singkat saja Bu Nina, kalau melihat semua idealisme kemudian harapan masyarakat khususnya para petani tadi, postur APBN kita masih aman nggak untuk program-program yang mungkin di tengah-tengah jalan bisa ada insertion? Ya, karena targetnya tinggi, saya yakin dana itu disediakan, Pak. Itu kan bagian dari Astacita ya, jadi harus ada di situ. Hanya masalahnya kalaupun ada pos anggarannya, di mana dia menetes gitu kan? Apakah petani ketetesan atau enggak? Iya, Gitu. iya. Jadi itulah sebabnya saya menjelaskan. Jangan netes dong, Bu. Kalau netes Iya, kan tis. ya sedikit. Karena Harus ada yang- ngucur gitu. Iya, ada yang teriak nggak kebagian gitu kan. Jadi kalau ada subsidi saya nggak kebagian. Kalau ada pembagian apa yang yang tadi SDM pun pelatihan saya Betul. nggak kebagian, nggak pernah dikasih penyuluhan. Padahal ada programnya Iya. kan. Jadi nggak kebagian, Pak. Itu problemnya. Nah itulah sebabnya ini adalah mengubah direction, mengubah arah ya. Sebetulnya kalau kita pentingkan petani, maka petani yang menjadi nomor satu di dalam pelaku ekonominya. Karena itu yang tadi kenapa koperasi dulu menjadi penting, kalau di situ anggotanya petani-petani. Political gitu. will-nya kan sudah ada, Bu. Ya, Ya, tinggal jadi- implementasi dan Iya, pengawasannya. Berarti petani yang menjadi penting gitu Iya. loh. Karena yang kita khawatir kan dana yang terbatas ini tidak cukup sampainya ke petani gitu. Iya, ya. Habis termasuk Bapak Presiden juga mengatakan efisiensi di segala bidang kan. Jadi harus Iya. direct ke petani. Oke, baik. Makanya Pak Henry, Pak Hariko harus bertukar nomor telepon, ya, bikin grup WA sendiri, ya, Pak Budi juga, ya kan? Ya, kami cuma jadi mak comblang di merah putih, ya. Oke, masih ada lagi hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan, tapi kita rehat dulu sejenak. Boleh tepuk tangannya, saya pengen dengar. Ini tepuk tangan untuk para petani kita dan tepuk tangan optimisme untuk swasembada pangan yang dipercepat. Kami segera kembali, tetap bersama kami dalam Merah Putih. Asik banget loh, Merah Putih baru episode perdana udah jadi mak comblang menemukan menemukan solusi antara Pak Hariko dengan Pak Henry. Sudah tukeran nomor telepon? Sudah. Nah, tapi ternyata apa yang dilakukan malam hari ini bukan cuma sekedar wacana, yang penting adalah membangun komunikasi ya, Bapak-bapak ya. Karena kalau mau solusi harus ada komunikasi dulu. Nah, tapi kita nggak boleh egois, Bapak Ibu. Teman-teman yang hadir di studio juga sepertinya dari wajah-wajahnya sepertinya memendam sebuah pertanyaan. Saya coba ke sebelah sini dulu, ada yang ingin bertanya. Oke, boleh dibantu mikrofonnya. Nah, silahkan. Berdiri Mas. Tolong perkenalkan diri dengan siapa, dari mana? Baik Pak, sebelum saya memberikan pertanyaan terkait acara ini, perkenalkan nama saya Robin Sembiring. Robin Ya. Sembiring. Jadi untuk pertanyaan saya tertarik dengan program pemerintah mengenai petani milenial. Woi, bener nih, mau jadi petani milenial nggak? Dari anak petani sampai sekarang juga masih bekerja di pertanian begitu? gitu. Oh jadi ya. orang tuanya juga petani? Petani, Luar iya, Pak. biasa, tepuk tangan buat Bung Robin ya. Lanjutkan, apa yang mau disampaikan? Mengenai menurut Bapak Ibu sekalian, apakah petani milenial ini bisa menjawab tantangan swasembada pangan ke depannya? Oke, ya, baik. Pertanyaan saya itu saja, Pak. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat Bung Robin. Saya mau minta komentarnya Pak Henry dulu soal ide petani milenial. Gimana Pak Henry soal petani milenial? Dalam pandangan saya, yang namanya angkatan kerja di Indonesia ini
ya terutama yang di pedesaan itu sangat besar sekali ya. Dan karenanya sebenarnya ya pemuda-pemuda tani kita ini mau jadi petani. Mau sekali, tapi masalahnya memang ketika mau bertani dia tidak punya tanah ya, dan kemudian juga lagi dia tidak punya keterampilan ya, dan juga keterampilan karena harus lebih punya pengetahuan ya. Keterampilan tidak bisa hanya sekedar mau bekerja di petani aja. Dan juga selanjutnya soal kelembagaan ekonominya, modalnya. Nah ini yang menurut kita perlu disiapkan. Gitu. Kalau itu semua oke, banyak yang mau ya. Mau, bisa bayangkan ya kalau dia punya sawah 2 hektar, dia sudah terbayang berapa. Saya juga mau, Pak. Nggak mungkin dia pergi menjadi tenaga kerja ke luar negeri sana ataupun menjadi buruh di kota. Dia magang dulu di Jepang, yang tadi ceritanya Bu Nina. Iya, kan? Milenial juga kan Bu? Mudah kan yang di sana itu kan? Sebetulnya kalau di sana malah cerita nggak punya modal dia karena datang terpaksa dia nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak punya tanah. Tapi di sana banyak tanah yang boleh dipakai, digunakan bagi hasil, Pak. Jadi prinsipnya bagi hasil itu. Lahan tersedia. Lahan ada yang kosong, jadi bagi hasil dengan pemilik karena kan nggak punya modal. Betul. Tapi pelan-pelan setelah menabung baru bisa beli tanah gitu. Jadi memang mindset dari pemikirannya itu memang perlu penyuluhan untuk entrepreneurship lah, kewirausahaan mungkin kira-kira seperti itu. Baik. Aduh, saya ini paling sebel ya Bapak-bapak kalau sudah dibisikin durasi. Tapi ya, kita harus mengakhiri di diskusi kita malam ini. Tapi tentu saya akan memberikan kesempatan masing-masing dari Anda untuk membuat catatan akhir. Fokusnya, Bapak Ibu sekalian, fokus pada solusi, fokus pada kolaborasi, pada kerjasama. Ya kan? Silakan Anda memberikan catatan, kritik, masukan, boleh. Tapi kita harus bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Ya, saya ke Pak Budi dulu deh. Ya, biar senyumnya nggak berubah ini sebelum closing nih Pak. Silakan Pak Budi. Iya. Saya kalau tadi sudah dibahas, saya ingin menambahkan. Jadi ini swasembada yang nanti ke depan ini tidak hanya sebenarnya wacana di pusat, tapi sampai ke desa, gitu ya. Sampai ke rumah tangga. Itu sangat penting gitu ya. Nah, oleh karena itu program-program ini memang Merah Putih ini salah satu benang untuk mengantarkan ke sana ya. Itu sangat bagus. Jadi kalau Badan Pangan misalnya sekarang itu sudah mulai mengulik tentang lumbung pangan masyarakat. Tadi sudah disampaikan ya Pak, dulu zaman dulu itu lumbung-lumbung. Nah, kami baru saja kemarin juga dari Gunung Kidul gitu, itu ada setiap panen disimpan dulu, setelah mau panen lagi dia baru dijual, ada juga yang gitu. Nah, nanti ada kelompok-kelompok ini yang perlu dihidupkan lagi. Baik. Dan satu lagi saja, tadi kalau kita fokusnya kepada swasembada, sebenarnya ada hal lain yang sedang kami dorong juga adalah mengenai diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal. Dan kami sudah mendorong regulasi itu Perpres 81 tahun 2024. Ini juga menjadi bagian yang ada. Karena sumber karbohidrat tidak hanya beras saja, tapi kita ada sagu, ada dan sorghum. bisa berbasis lokal kan? Bisa. Sehingga artinya ini bisa menjadi substitusi. Makan Target beras, tetap makan nasi, makan singkong, makan jagung, asal jangan makan hati ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Berikutnya Pak Hariko, silakan. Sekaligus optimisme yang ingin kita dengar. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, baik, terima kasih Pak Doni. Kami sangat optimis ya, swasembada pangan ini bisa tercapai karena beberapa hal. Yang pertama, visi yang sangat jelas dari Presiden Prabowo. Dan ini menjadi fokus utama beliau, swasembada pangan. Kemudian yang kedua, kita sama-sama melihat ya, kekompakan, kerukunan, kerjasama di antara para menteri maupun lembaga-lembaga setingkat kementerian ini sangat luar biasa ya. Antara berbagai kementerian ini saling mendukung program ini. Airnya siapa, kemudian pompa airnya siapa, penyediaan lahannya siapa, itu sudah sangat jelas ya. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Kemudian kami juga melihat di data itu, harapan masyarakat juga sudah sangat besar dan mereka mulai memahami ya. Indikator pertamanya malam ini. Artinya di acara Merah Putih ini kenapa swasembada pangan menjadi
tayangan yang pertama ini kan kita nggak pernah ada komunikasi sebelumnya. Tidak Nah, janjian, tidak ya kan? janji- Tidak WA-WA, tidak tapi WA-WA. memang ini tema penting Ya. bagi masyarakat. Artinya ini sudah ditangkap oleh Oke. masyarakat. Memang Ya. kita butuh waktu agar tayangan seperti ini menarik dan mudah dipahami, butuh waktu. Tapi saya pikir lama-lama mereka masyarakat juga akan paham. Ya. Kemudian kritik-kritik itu menurut kita justru sangat dibutuhkan di awal-awal ini, terutama Jadi kalau vitamin ya? ada jadi vitamin, terutama kalau ada penyalahgunaan jabatan di lapangan. Oke, ya. Nanti saya bisa Hal-hal kena yang laporan tidak bisa. penyalahgunaan tugas karena over durasi, Pak. Wah, Ya. Jadi itu aja. Intinya kita optimis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ke Bu Nina, silakan Bu Nina. Ya, kuncinya ada dua ya. Ya, jangan lupa mikrofonnya Bu Nina. Nah. Kunci keberhasilan swasembada pangan itu ada dua saya pikir. Yang pertama itu ada di SDM-nya, petani yang sebagai sumber dari produksi ya. Jadi itu fokus ada di petani karena itu petani harus mendapat bantuan dari semua sisi yang langsung ke petani. Jadi proses pembiayaan, pendanaan, bibit, alat fokusnya ada di petani, itu satu. Jadi dari kelembagaannya harus fokus pada petani. Yang kedua, model dari integrasi dari pendanaan hulu ke hilir ya. Karena ini lembaga keuangan yang menjadi PR. Jadi yang satu adalah manusia dan orang itu ada di Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian yang memberikan penyuluhan dan sebagainya. Yang kedua ada di sistem keuangannya. Jadi tentu di situ ada pembiayaan itu ada di OJK, BI yang bisa membantu supaya sistem keuangannya berpihak pada petani. Ya, Jadi dua itu yang Yang secara utama ya. kelembagaan Ya. penting sekali untuk membangun karena lessons learned singkat saya dari wawancara-wawancara kecil itu saya dapatkan itu yang dibantu oleh negara maju sehingga petaninya sejahtera. Siap. Baik, terima kasih Bu Nina. Pak Henry, silakan Pak. Ya, jadi swasembada pangan untuk tercapainya kedaulatan pangan Indonesia, ya menurut saya memang haruslah mencapai kesejahteraan petani, kesejahteraan rakyat itu. Jangan swasembada tidak membuat kesejahteraan dari rakyat kita. Dan karenanya penting reforma agraria ya untuk dilakukan, diteruskan ya. Kemudian tadi ya kelembagaan koperasi-koperasi petani itu harus dibangun ya, dan juga tentunya ya alat-alat produksi lainnya, alat produksi pertanian ya itu harus dikembangkan. Kalau ini jalan, saya pikir program apa yang disebut dengan makan bergizi gratis itu akan lebih mudah bisa tercapai karena sesungguhnya program makan bergizi gratis ini kan akibat ya kesejahteraan daripada rakyat yang sesungguhnya sangat menurun. Baik. Ini saya pikir yang perlu. Baik. Dan saya tadi lihat pada saat kita rehat Anda sudah tukar-tukaran nomor telepon. Ya, kalau ada apa-apa langsung ya kita pangkas semua birokrasi komunikasi sehingga nanti fokus pada mencari solusi. Pak Henry terima kasih, Bu Nina terima kasih, Pak Hariko terima kasih, Pak Budi juga terima kasih. Jaga kesehatan, Anda semua harus sehat karena PR kita masih banyak untuk mengawal Merah Putih. Dan terima kasih bagi pemirsa yang sudah bersama kami. Pastikan setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Anda bersama kami Nusantara TV. Mari kita telaah, kita analisa, kita kritisi dan kita diskusikan lebih jauh program dan kebijakan pemerintah dalam program Merah Putih. Saya Doni The Kaiser. Salam Nusantara. Merdeka!